Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Sahabat penyuluh, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu ada Romo Imade Karuna dari penyelenggara Buddha. Selamat pagi. Dan juga ada Ibu Niputu Dewi Pratnyan, S.Phil MAG dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Buleleng. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat ya. Iya. Ya, sahabat penyuluh, hari ini kita akan berbincang-bincang santai tentang isyarat alam dan fenomenanya menurut agama. Nah, mau tahu kan bagaimana kita dari agama akan membahas tentang isyarat-isyarat alam. Apalagi sekarang kita sedang mengalami fase iklim yang berubah-berubah gitu. Sekarang panas, nanti dingin, tiba-tiba hujan gitu. Jadi agak kacau sedikit iklimnya ya. Nah, jadi sekarang kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih dari agama sendiri, baik dari agama Buddha, agama Hindu, menafsirkan isyarat-isyarat seperti misalnya ada gempa bumi, kemudian ada banjir atau fenomena-fenomena lainnya seperti sekarang ini ada perubahan iklim yang sangat drastis gitu. Mungkin dari Romo dulu silahkan. Ya, terima kasih dulu atas waktunya. Ya. Dari pandangan Buddha, dari apa yang sudah dikatakan Ibu, bahwa mungkin saat ini yang sudah terjadi banyak perubahan-perubahan iklim, mungkin bencana-bencana alam yang sudah terjadi, kita rasakan. Dari perspektif Buddhis, semua yang terjadi itu dikarenakan ada suatu sebab dan akibat. Ya. Pasti segala sesuatu baik atau buruk pasti ada sebabnya. Nah, sebab ini yang perlu kita ketahui dari mana dan apa yang menyebabkan, kan begitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya memaknai itu dari lagu Ebit G. Adi kita sudah. Iya, betul sekali sudah ada lagunya ya. Melakukan itu mungkin Tuhan mulai bosan. Iya, betul. Dan juga alam enggan bersahabat dengan kita. Iya. Sudah menafsirkan bahwa ada apa dengan kita, kan begitu. Ada apa dengan perilaku kita sebagai manusia, kan begitu ya. Memberikan efek secara tidak langsung maupun langsung kepada lingkungan, kepada hal-hal tersebut sehingga mengakibatkan suatu bencana dan iklim kita juga berubah. Nah, itu dari perspektif pandangan Buddhis. Karena di Buddha juga bahwa di alam semesta ini ada sesuatu hukum yang mengatur semua kejadian-kejadian fenomena alam itu. Yaitu disebut dengan hukum panca niyama namanya. 5 hukum yang bekerja di alam semesta ini. Yaitu yang pertama utu niyama. Utu niyama itu adalah hukum yang mengatur fisikal, mungkin perubahan cuaca dari panas ke dingin, mungkin perubahan iklim yang lainnya itu yang mengatur itu yang namanya utu niyama. Kemudian ada bija niyama, itu yang mengatur suatu hukum alam yang mengatur tentang tumbuhan biologis, bagaimana tumbuhan itu tumbuh menjadi besar, itu hukum bija niyama yang mengaturnya. Kemudian kama niyama, ini adalah hukum kama, sebab dan akibat kemoralan. Dari kita berbuat baik hasilnya pasti baik. Buruk kita berbuat hasilnya akan buruk. Itu yang mengatur, memproses itu adalah hukum kama, kama niyama. Kemudian yang ketiga adalah cipta niyama. Itu hukum yang mengatur proses pikiran, kesadaran, kemudian perasaan. Itu yang bekerja itu adalah hukum cipta niyama. Kemudian yang kelima adalah dhamma niyama. Ini dhamma niyama ini adalah hukum kebenaran yang terjadi. Mungkin misalnya contoh gempa bumi yang diakibatkan karena sesuatu hal yang spesifik yang
dibilang langka terjadi begitu. Oke. Dalam zaman dulu ketika Buddha itu lahir ke dunia, itulah terjadi gempa. Oh ya. Gempa bumi bergetar. Ini adalah salah satu contohnya Iya, ya. iya. Itu adalah Dhamma Niyama. Itu yang mengatur, itu sudah hukum yang mengatur demikian juga. Mungkin itu adalah hukum alam yang ya harus kita terima. Itu Iya, tidak iya, bisa. iya, iya, iya. Tidak bisa. Iya. Itu menurut sedikit dari pandangan saya kritis. Oke, dan kemudian kalau dari Hindu sendiri, apalagi di Hindu sering kalau misalnya sudah terjadi ada fenomena-fenomena alam, biasanya kita itu mengadakan upacara gitu. Nah, bagaimana kalau dari agama Hindu menafsirkan isyarat-isyarat nih fenomena-fenomena alam kita? Baik, jadi kita di Hindu ini yang pertama kita harus paham dulu bahwa apapun yang terjadi di semesta ini merupakan salah satu krida, termasuk bencana alam tadi adalah krida semesta yang merupakan bagian dari hukum alam yang kekal itu, yaitu yang kita sebut dengan reta. Jadi ada hukum alam yang tidak bisa kita elakkan. Jadi termasuk bencana alam, kemudian terjadinya perubahan iklim dan lain sebagainya, itu terjadi karena ya sudah ditentukan gitu. Nah, kemudian di dalam Hindu juga kita mengenal adanya dualitas yang membentuk semesta ini. Ada entitas Purusa dan ada entitas Prakrti. Jadi energi Prakrti inilah yang terus bergerak, yang menjadi asal muasal dari segala yang terjadi di alam semesta ini. Jadi bencana ini jika kita lihat dari perspektif agama bisa kita maknai sebagai salah satu bentuk semesta untuk menyeimbangkan energi lagi. Karena kita kan seperti tadi ada namanya hukum reta, utpati, stiti, pralina seperti itu. Jadi salah satu caranya dengan bencana madukan istilahnya, madukan set, kemudian deg-deg lagi, muncul sesuatu yang baru lagi. Tapi adanya bencana belakangan ini yang terjadi, rasanya kita kok sampai gini, kok kayak terus wah gitu. sekali kan. Memang ada hukum reta yang menyebabkan itu terjadi. Seperti misalnya sase apa, nanti hujan akan turun secara terus-menerus, kemudian ada anginnya. Tapi di sini ternyata belakangan ini ada juga peran kita sebagai manusia. Nah, yang tadi dijelaskan mungkin di Hindu kita kenal dengan hukum karma pala. Alam memang sudah mengkridakan semesta ini untuk terjadi suatu bencana, seperti itu misalnya. Yang tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita prediksi sebelumnya, seperti adanya letusan gunung berapi, kemudian dan lain sebagainya. Tapi ada bencana-bencana lain seperti banjir, longsor yang terjadi mungkin agak berlebihan gitu. Dan itu salah satunya karena ulah kita sendiri, seperti tidak menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Jadi selain kita pahami bencana itu sebagai reta atau hukum alam yang mesti terjadi, kita juga harus melihat bahwa sebenarnya bencana ini juga didukung oleh ulah manusia yang kurang care, kurang aware terhadap lingkungannya. Karena dari kita untuk kita jadinya benar-benar. Kemudian terkait perubahan iklim, sekarang kan kadang nih bulan ini nih harusnya panas, tapi kok malah hujan. Kemudian gini harusnya hujan kok panas ya gitu. Kalau sekarang kan di ilmu modern kita mengenal dengan adanya kemarau basah. Kemarau basah. Ini baru sekali tapi kalau Hindu utamanya di Bali, kalau Hindu kan ada ilmu Jyotisa namanya. Kemudian diturunkan di Bali kita kenal dengan ilmu Warige. Jadi di situ ada sasih-sasih dengan karakteristiknya tersendiri. Misalnya sasih kase karakteristiknya seperti apa, kemudian kapat gimana, ada yang memang musim panas, kemudian ada memang anginnya banyak di sasih itu, kemudian ada sasih yang memang banyak sakit seperti flu, demam gitu kan. Tapi ada juga yang di Bali kita kenal dengan unya-unyaan sasih. Jadi misalnya sasih kapat yang harusnya cerah gitu, tapi ternyata diunya atau dikunjungi oleh
saseh kaulu seperti itu yang anginnya kencang. Jadi pada saseh kapat ini karakteristiknya seakan-akan seperti saseh kaulu tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau Hindu seperti itu sih melihat tentang perubahan iklim dan bencana alam yang terjadi mungkin. Jadi kayaknya ini memang berpengaruh sekali ya dari agama menafsirkan bagaimana isyarat-isyarat dari fenomena alam-alam yang terjadi ini. Nah, kemudian tadi kita sudah mencari tahu bagaimana agama menafsirkan isyarat ini. Kemudian kalau misalnya seperti yang tadi Tiang sampaikan bahwa kalau di Hindu sendiri kita kalau ada suatu bencana misalnya kita langsung melakukan yatnya. Nah, kemudian kalau dari pandangan Buddha dan Hindu sendiri, bagaimana pengaruh agama dalam fenomena-fenomena ini? Karena kalau di Hindu kita sudah mengenal kalau ada fenomena misalnya kayak kemarin yang sudah lewat COVID gitu, kita bikin pejati, kemudian segehan yang macam-macam gitu. Nah, kemudian bagaimana pengaruh agama itu sendiri terkait dalam rangka menjaga ataupun memahami fenomena-fenomena yang ada? Mungkin dari Buddha dulu mungkin, Romo. Baik, terima kasih. Jadi mungkin dampak ada pengaruh bagaimana seharusnya agama itu menjaga agar bencana-bencana itu tidak terjadi, kan begitu. Di samping kita melakukan istilahnya seperti di Hindu melakukan upacara-upacara ritual, di Buddha juga ada seperti itu, melakukan doa-doa ritual seperti itu. Di samping itu, yang lebih kita tekankan adalah ke dalam diri kita. Bagaimana sih kita ini menyelaraskan kita manusia itu dengan alam, kan gitu. Bagaimana kita bisa menjaga alam di sekitar kita, lingkungan kita. Lingkungan itu kan tidak harus luas kita bayangkan, kan. Lingkungan kita yang paling terdekat lingkungan keluarga. Itu yang lingkungan itu kan segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang bisa mempengaruhi diri kita baik langsung atau tidak langsung, kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan lingkungan yang ada di dalam diri kita itu, kemudian yang khususnya di dalam keluarga kita dulu, bagaimana anak kita menjadi baik, bisa mencintai alam, itu dulu kita bina. Setelah itu baru keluar. Kalau kita sudah di dalam ini bisa membina keluarga yang harmonis, bisa menjadi tauladan kepada masyarakat lainnya, itu setidaknya tidak secara langsung akan memberikan efek kepada lingkungan, karena dia bisa menjaga lingkungan, bisa merawat tanaman, mungkin menjaga hewan, karena kita kan tidak bisa terlepas dari hal-hal tersebut lingkungan itu apa yang terjadi. Nah, itu di samping kita tadi apa yang telah saya sampaikan, samping kita juga berdoa kepada Tuhan, membuatkan acara-acara ritual, yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga lingkungan ini dengan baik. Itu yang jadi memang kalau misalnya membicarakan alam itu sangat bergantung dengan diri kita sendiri ya, karena diri kita sendiri pun tercipta dari adanya alam itu. Nah, kemudian kalau dari Hindu sendiri, seberapa pengaruhnya agama dalam menjaga maupun memahami fenomena-fenomena yang ada? Agama di sini merupakan memiliki peran yang sangat penting dalam kita menjalani kehidupan, termasuk dalam kita bagaimana kita memandang sesuatu, memandang bencana itu. Jadi kita perlu menguatkan agama itu sendiri. Jadi di dalam Hindu misalnya, Hindu di Bali ada salah satu lontar Roga Sanggara Bumi. Di situ membahas tentang tetenger. Jadi tanda-tanda gitu istilahnya. Jadi misalnya ketika gempa bumi terjadi di Sase ini pada siang atau malam hari di jam sekian, oh akan terjadi seperti ini. Kemudian dan lain sebagainya, nanti kalau dijelaskan itu kita cari waktu. Itu agak spesifik. Jadi memang tanda-tanda dari bencana yang terjadi itu memang sudah ada diatur seperti itu. Kemudian agama ini juga menjadi salah satu keyakinan kita. Jadi di Hindu itu salah satu teori religi mengatakan bahwa kita beragama karena ada sesuatu yang di luar nalar kita yang tidak bisa kita terjemahkan, sehingga kita memiliki keyakinan berupa agama itu. Jadi di sini agama merupakan kayak pegangan kita dalam pedoman kita.
Seperti di Hindu misalnya, ketika ada bencana, kita akan melakukan ritual-ritual. Ini merupakan salah satu bentuk kita untuk menjaga keseimbangan itu. Seperti ketika COVID-19 misalnya, kita kan mengaturin pejati dan lain sebagainya. Ini juga diatur di dalam lontar, salah satu lontar, bahwa ketika ada bencana harus kita melakukan upacara. Misalnya kalau skala kecil di rumah, kita bisa melakukan prayaschita untuk pembersihan lingkungan. Kemudian secara besarnya yaitu taur labuh gentuh ketika ada bencana. Kemudian bisa juga kita menghaturkan guru piduka seperti itu. Jadi selain adanya ritual, di situ juga kita harus ada di dalam diri ini, kita kuatin kesadaran kita, harus kita giniin lagi gitu. Itu sih dari Hindu. Oke, setelah kita tahu bagaimana pengaruh agama dalam rangka menjaga maupun memahami fenomena tersebut, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Nah, sebenarnya adakah konsep khusus dari masing-masing agama untuk membahas isyarat alam ataupun fenomena yang terjadi? Mungkin dari Romo dulu, silakan. Dari Buddha mungkin ada beberapa konsep yang menjadi acuan kita, yaitu yang pertama mungkin yang disebut dengan paticca samuppada atau hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Jadi bahwa segala sesuatu itu kan ada sebab dan akibat, saling berkaitan. Tidak ada sesuatu akibat tanpa sebab. Betul. Itu sudah pasti. Dan sebab itu banyak kan kadang-kadang seperti apa yang kita bahas pada hari ini, itu tidak terlepas dari kita, tindakan kita, nah, semuanya, dan akibat dari ulah manusia juga, dari tindakan-tindakan yang mungkin kurang baik terhadap lingkungan, terhadap alam, sehingga menyebabkan bencana-bencana alam terjadi di mana-mana. Yang kemudian yang kedua adalah itu konsep kama wipaka, adalah hukum karma. Hukum karma, bahwa kita meyakini bahwa kita itu meyakini adanya hukum karma. Apapun yang akan kita lakukan pasti berakibat pada diri kita dan kepada orang lain juga. Itu yang menjadi acuan kita, bahwa nanti apa yang kita lakukan akan berakibat entah baik ataupun buruk. Itu yang akan terjadi pada diri kita. Itu yang perlu kita camkan, sehingga kita menjadi berbuat itu bisa istilahnya berpikir-pikir kan gitu. Kita karena meyakini adanya hukum karena hukum perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah hukum karma kolektif itu. Ketika bencana itu terjadi, itu tidak terlepas dari karma yang dibuat oleh banyak orang. Kalau sekarang itu kita kan sudah dari di Hindu bisa dibuat, sekarang zamannya Kali Yuga kan. Itu tidak terlepas dari karma-karma kita sebagai manusia, sebagai besar, itu sudah dari segi kemoralan itu sudah adanya kemerosotan, degradasi moral. Ini salah satunya yang mengakibatkan segala sesuatu bencana bisa terjadi. Itu kalau kita meyakini itu. Nah, dari agama Buddha untuk menjaga hal-hal itu biar tidak terjadi, kita sudah menjalankan namanya yang kita ajarkan di Buddha itu ahimsa, tidak melakukan segala bentuk pembunuhan. Itu entah itu pembunuhan makhluk hidup, entah juga itu tumbuh-tumbuhan. Bahkan di dalam kami itu di seorang biku itu, bahwa ada itu winayanya, sampai dia tidak boleh menginjak tumbuh-tumbuhan dengan sengaja, merusak, menginjak. Makanya ketika di bulan Wasa itu, di musim hujan itu, seorang biku tidak boleh keluar, karena pada saat itu mungkin banyak hewan-hewan yang berkeliaran, tumbuhan tumbuh itu tumbuh. Jadi untuk menghindari itu, dia harus berpuasa selama 3 bulan, tidak boleh keluar, untuk menghindari pengerusakan alam, walaupun itu tidak sengaja mungkin diinjak kan begitu. Itu salah satunya prinsip dari agama Buddha, dan juga melaksanakan cinta kasih kepada semua makhluk dan alam semesta.
Ya. Itu yang Iya, jadi sepertinya sama dengan ajaran kita di Hindu juga ada ahimsa ya Bu Ahimsa, Jero ya. iya, Jadi iya. mungkin dari Bu Jero bagaimana konsep agama secara khusus, ada nggak sih secara khusus dari agama Hindu tentang membahas isyarat dari fenomena-fenomena yang terjadi? Silakan. Kalau dari Hindu sendiri kita mengenal adanya ilmu Jyotisa. Jadi ilmu Jyotisa itu singkatnya adalah ilmu perbintangan yang berisi tentang gerakan-gerakan astronomi tata surya termasuk bumi. Jadi di situ juga kita bisa memprediksikan apa nih yang akan terjadi kemungkinan pada saat ini, kira-kira potensi bencana apa yang akan terjadi dari pergerakan tata surya dan bumi itu. Kemudian di Bali juga kita mengenal dengan adanya warige, turunan dari Jyotisa itu adalah warige di Bali. Dari waktu-waktu terjadinya sesuatu seperti itu, hari baik buruknya. Kemudian di Hindu juga kita mengenal adanya hukum reta tadi, hukum alam yang tidak bisa kita elakkan sama sekali. Jadi hukum reta ini termasuk di dalamnya adalah krida semesta berupa bencana untuk menyeimbangkan energi prakriti tadi yang saya katakan. Kemudian ada juga konsep karma pala nih. Ya, jadi apa yang kita perbuat itu yang akan terjadi atau yang kita dapatkan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk alam lingkungan kita gitu. Jadi mungkin solusi yang bisa kita terus gaungkan untuk menyadarkan masyarakat ini, salah satunya bukan untuk mencegah atau tidak meniadakan bencana, tapi untuk meminimalisir terjadinya karena ulah kita. Jadi biarkan bencana itu terjadi karena krida semesta ini bukan dibubuhi lagi dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita mengenal adanya konsep Trihitakarana. Jadi di sini adalah keseimbangan antara hubungan horizontal dan hubungan vertikal kita. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan, tapi juga kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk dengan lingkungannya. Karena ini keseimbangan inilah yang kita harus jaga, gitu. Jadi untuk menghindari terjadinya bencana-bencana ini. Kemudian di Bali khususnya juga ada beberapa lontar-lontar yang membahas tentang tanda-tanda tersebut. Tetengar itu misalnya salah satunya adalah lontar roga sanggara bumi. Jadi ilmu Jyotisa, kemudian warige dan lontar-lontar yang membahas itu kita bisa jadikan acuan sebagai istilahnya mitigasi, mitigasi sehingga kita bisa tahu nih ancang-ancang apa yang akan terjadi. Kemudian ditambah dengan kesadaran kita untuk senantiasa menjaga lingkungan, bahwa apa yang ada di luar itu adalah apa yang ada di diri kita. Buana Agung dan Buana Alit ini merupakan suatu sinergi yang patut kita jaga. Jadi menjaga alam sama juga dengan menjaga diri kita sendiri. Iya, jadi luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini dengan penyelenggara Buddha Bapak Imade Karuna dan juga dari penyuluh agama Hindu Ibu Niputu Dewi Pradnya. Jadi luar biasa sekali nih sahabat penyuluh, ternyata alam itu memberikan fenomena-fenomena itu sudah ada isyaratnya. Jadi kita sudah tahu sebenarnya ya, dari masing-masing agama juga sudah menjelaskan bagaimana fenomenanya, bagaimana isyaratnya. Dan terima kasih buat sahabat penyuluh yang sudah menyaksikan, dan kita tutup hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.